Pernah nggak kamu dengar cerita tentang pasar yang cuma buka seminggu sekali? Tapi bukan pasar biasa. Ini pasar yang katanya cuma bisa dilihat orang-orang tertentu. Bukan karena tempatnya jauh atau tersembunyi, tapi karena tempat itu gaib. Namanya Pasar Rabu Wage. Disebut begitu karena pasar ini hanya muncul tiap malam Rabu Wage, antara jam 1 sampai jam 3 dini hari. Bukan di gedung atau tanah lapang, tapi katanya muncul di tempat yang gak terduga-duga. Kadang di tengah kebun kosong, kadang di pinggir sungai, bahkan pernah katanya muncul di bawah pohon beringin tua di belakang rumah orang. Cerita ini bukan cuma desas-desus. Aku sendiri pernah dengar langsung dari Pak Mardikun, seorang penjual jamu keliling yang dulu sering lewat di desa-desa pinggiran. Orangnya sederhana, tapi matanya menyimpan banyak cerita. Katanya dia pernah nyasar ke pasar itu tanpa sengaja, dan hidupnya gak pernah sama lagi setelah malam itu. Kejadiannya waktu itu sekitar tahun 1998. Di waktu malam saat masih sepi banget, belum banyak lampu penerangan jalan. Malam itu Pak Mardikun pulang dari desa sebelah. Dia membawa sepeda ontel tua, di keranjang belakangnya ada botol-botol jamu sisa jualan hari ini. Capek banget katanya. Sampai-sampai dia mutusin untuk lewat jalan pintas. Jalan setapak di pinggir sawah yang katanya lebih dekat walau agak menyeramkan. Dia nggak sadar kalau malam itu malam Rabu Wage. Pas dia sampai di tengah jalan setapak itu, tiba-tiba kabut turun dari arah sawah. Padahal sebelumnya cuacanya cerah. Kabutnya tebal dan dingin, seakan ada yang ngatur suasana. Terus di kejauhan dia lihat kerlap-kerlip lampu, suara orang ramai, ada yang nawar harga, ada yang ketawa kecil, ada yang manggil-manggil dagangan. Loh, pasar. Pak Mardikun berpikir, mungkin warga sekitar sini bikin pasar malam dadakan. Tapi anehnya, tempat itu seharusnya cuma sawah kosong. Dia pun terus berjalan, mendorong sepedanya sambil melihat suasana yang semakin ramai. Dan betul aja, di depannya terbentang pasar yang besar, penuh dengan kios aneh. Pedagang-pedagangnya pun berjubah, ada yang memakai caping emas, ada yang gak punya bayangan. Tapi entah kenapa, dia gak ngerasa takut, malah merasa penasaran dan nyaman. Suara gamelan halus terdengar dari arah barat pasar. Bau bunga kantil dan menyan menyatu dengan aroma sate dan makanan asing yang belum pernah dia cium seumur hidup. Pak Mardikun cerita, dia sempat jalan-jalan keliling pasar itu, tapi barang-barangnya aneh banget. Ada yang jual air mata ratu ular, ditaruh dalam botol kecil dari batu giok. Ada kios yang jual angin malam dari Gunung Kendeng. Katanya bisa bikin orang lupa rasa sakit hati. Ada juga pedagang yang menjajakan bayangan manusia. Katanya sih buat perlindungan dari santet. Dan pembelinya bukan orang biasa. Ada yang mukanya rata, tanpa hidung dan mata. Ada yang melayang-layang tanpa kaki. Ada yang berwujud api. Tapi semua bersikap sopan. Gak ada yang ribut, gak ada yang mencuri. Semua seperti tunduk pada aturan pasar. Ada satu kios yang bikin dia berhenti lama. Seorang nenek tua duduk di depan tumpukan benda-benda seperti pisau karatan, boneka tanah liat, dan gulungan rambut. Tapi mata si nenek putih semua, tanpa bola mata. Cari apa nak? Katanya. Pak Mardikun gugup. Enggak bu, saya cuma lihat-lihat. Kalau kamu bisa masuk ke sini, berarti kamu punya sesuatu yang bisa ditukar. Tapi jangan asal milih. Sekali salah, kamu gak bisa pulang. Begitu kata si nenek itu. Dia sempat tergoda membeli sebuah botol kecil berisi air bening yang katanya bisa menyembuhkan penyakit apapun, termasuk sakit tua. Tapi si penjual bilang harganya bukan uang, tukar dengan ingatan pertamamu, begitu katanya. Maksudnya gimana ya? Sahut Pak Mardikun. Kamu gak akan ingat siapa nama ibu kandungmu, tapi tubuhmu akan sehat terus sampai umur 120. Dia langsung mundur. Pedagang lain nawarin cincin batu hitam yang bisa bikin dagangannya laris. Tapi harganya harus dibayar dengan nama anaknya yang belum lahir. Kalau kau punya anak kelak, dia gak akan punya nama. Dia akan hilang dari dunia manusia. Pak Mardikun mulai merasa takut. Dia sadar tempat itu bukan untuk manusia biasa. Tapi sebelum sempat pergi, dia dihadang oleh seorang lelaki tinggi besar dengan wajah seperti topeng kayu. Orang itu bilang, "Kau sudah masuk.
kau harus beli sesuatu. Kalau tidak, kau tidak bisa keluar. Akhirnya dengan panik, dia menunjuk benda paling murah yang dia lihat. Sebuah keris kecil dari tulang. Apa ini? Itu hanya pemanggil mimpi. Harganya murah. Cukup bayarkan dengan lagu masa kecilmu. Dan seketika dia nggak bisa lagi ingat lagu-lagu dari masa kecil. Termasuk lagu Nina Bobo yang dulu sering dinyanyikan ibunya. Begitu transaksi selesai, suasana pasar mulai kabur. Kabut turun makin tebal. Suara gamelan pelan-pelan hilang. Dan tahu-tahu Pak Mardikun berdiri di pinggir sawah. Sepedanya rebah di tanah, tubuhnya menggigil. Dia mengecek jam tangannya. Masih jam 2 pagi. Padahal di pasar itu dia merasa sudah berjam-jam. Besoknya dia demam 3 hari. Dan sejak itu, dia bisa lihat hal-hal yang aneh. Orang-orang tanpa wajah yang lalu lalang di antara manusia, telinganya kadang mendengar bunyi gamelan dari arah kebun kosong. Dan setiap malam Rabu Wage, dia mengunci diri di rumah, menyalakan dupa, dan menyembunyikan keris kecil itu di bawah bantalnya. Katanya, selama belum ada yang beli keris itu darinya, dia akan tetap jadi bagian dari pasar itu, walau cuma sebagai mantan pembeli. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Pak Mardikun sudah berhenti jualan. Tapi kabar tentang dia dan pasar aneh itu pelan-pelan menyebar dari warung ke warung. Sampai akhirnya ada satu anak muda di desa itu namanya Yuda yang terlalu penasaran. Dia sering nongkrong di warung kopi sambil nanya-nanya ke orang tua tentang pasar gaib. Tapi semua orang selalu menjawab dengan satu kalimat, "Jangan cari tahu nak, nanti kamu ketemu loh." Tapi namanya juga anak muda. Makin dilarang makin penasaran. Akhirnya, suatu malam Rabu Wage, Yuda sengaja keluar rumah. Dia bawa kamera, senter, dan rekaman doa-doa di handphonenya. Dia ingin membuktikan bahwa semua itu cuma mitos. Jam menunjukkan pukul 1:24 dini hari. Kabut tipis mulai turun. Yuda berdiri di ujung jalan kampung, dekat dengan pohon jambu yang katanya pernah jadi pintu masuk ke pasar gaib itu. Dan benar saja, tiba-tiba muncul suara orang ramai. Padahal seluruh desa sedang tertidur. Suara seruling, tawa pelan, dan bau melati menyengat. Di depan Yuda, muncul sebuah gerbang dari asap, berbentuk gapura tua dan patung kepala ular di kiri kanannya. Tanpa ragu Yuda melangkah masuk. Yang terjadi setelah itu, anehnya terekam di kameranya. Tapi videonya buram, penuh suara aneh, dan muncul bayangan makhluk-makhluk yang tidak dikenal anatominya. Ada yang kepalanya di dada, ada yang kakinya 4 tapi semua ke belakang. Tapi Yuda terus melangkah mendokumentasikan semuanya. Sampai akhirnya kamera itu ditemukan pagi harinya di pinggir jalan. Tapi Yudanya hilang, dicari kemana-mana nggak ketemu. Yang bikin orang desa panik adalah isi videonya, karena di detik-detik terakhir, kamera merekam seseorang yang tidak lain adalah Pak Mardikun sendiri, sedang berdiri di salah satu kios, mengenakan pakaian putih dan mengenakan kalung dari rambut hitam. Padahal Pak Mardikun sudah meninggal 2 tahun sebelumnya. Desa pun jadi gempar, malam Rabu Wage jadi malam tabu. Bahkan orang-orang mulai membuat penangkal di depan rumah, daun kelor, kembang telon, dan batu sungai yang dibungkus kain putih. Tapi satu orang, Mbah Narti, dukun tua yang tinggal dekat makam, mengatakan bahwa pasar itu belum selesai dengan desa mereka. Kalau satu jiwa masuk tanpa diizinkan, katanya, pintunya nggak akan bisa tertutup. Malam berikutnya, beberapa orang mengaku mendengar langkah kaki di atap rumah mereka. Suara tawa pelan di balik tirai. Bahkan satu keluarga melihat pasar itu muncul di halaman rumahnya. Desa mulai panik. Akhirnya Mbah Narti mengadakan ritual penutupan, memanggil arwah Pak Mardikun dan mencoba tukar perjanjian, mengembalikan barang yang pernah dibeli agar hubungan mereka dengan pasar gaib bisa diputus. Tapi ada satu masalah, keris kecil dari tulang itu menghilang. Beberapa bulan kemudian, seseorang menemukan keris itu di sebuah lapak loakan di kota. Entah bagaimana benda itu bisa sampai di sana. Orang yang menemukannya bernama Raka, mahasiswa pencinta barang antik, yang membelinya dengan murah dan membawanya pulang ke kosnya di Jogja. Sejak hari itu, dia mengalami mimpi yang sama berulang kali. Mimpi tentang pasar, tentang sosok berjubah hitam tanpa wajah, tentang suara gamelan yang menggema di bawah tanah, dan seseorang yang berbisik di telinganya.
Kau membeli barang yang belum lunas, sekarang giliranmu untuk menjualnya. Raka pun menghilang, dan kosannya kini terkunci rapat penuh dengan bau dupa dan bunga busuk. Pasar itu masih ada, masih buka, dan sekarang mereka mencari pedagang baru. Karena katanya manusia lebih mudah diajak bertransaksi sekarang. Asal dibayar dengan popularitas, kemudahan hidup dan keinginan yang paling tersembunyi, kamu bisa saja menjadi bagian dari pasar itu. Bukan sebagai pembeli, tapi sebagai dagangan. Jadi, kalau kamu mendengar suara gamelan halus di malam Rabu Wage dan mencium bau kemenyan dari arah yang gak jelas, jangan lari, tapi jangan juga balik badan, karena gerbang itu muncul di mana saja, termasuk di belakang kamu.